Halo, Assalamualaikum. Apa kabar dulur-sedulur semuanya? Apa kabar Capricorn? Oke, sorry ya teman-teman Capri. Saya baru bisa nge-readingnya untuk teman-teman semuanya. Ini kita lanjutin lagi readingan sebelumnya. Ini masih energi untuk di bulan Mei sampai akhir bulan ini. Ada petunjuk apa untuk Capri dalam waktu dekat? Amin. Oke, seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, energinya bisa vice versa. Oh ya, boleh deh nanti komen ya, teman-teman Capri yang hadir dari kota mana aja nih. Mei 2025. Gimana kabarmu teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya lur ya. Capricorn. Oh Capricorn, wow. Ini yang gue suka dari Capricorn ya. Ada suatu perbedaan sih di sini energi kamu ya lur ya. Lagi-lagi ada sesuatu yang cukup mendalam di sini untuk Capricorn. Oke. Ada petunjuk keras. Cuma nanti saya akan bahas itu ya. Saya coba untuk bahas dari bawah dulu di sini. Oke, di sini Capricorn berusaha untuk apa ya? Saya merasakan di sini ada goncangan ya, beberapa di antara Capri itu lagi tergoncang secara batin di sini. Artinya tergoncang ini ya sebelumnya kamu cukup stabil, cukup tenang energi kamu sebelumnya itu, dan kamu lebih humble. Cuman di sini entah kenapa saya merasakan ada gejolak yang ngeganjel banget di hati Capri. Ada something yang agak sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata di sini. Wah, gimana ya? Capri itu berusaha untuk kita dewasa, berusaha untuk diem, berusaha untuk stabil, ya. Kamu berusaha untuk kuat. Tapi kok ya ada aja yang kemarin belum selesai, kok ya bertambah lagi gitu loh. Jadi perjalanan Capri itu seakan apa ya? terjatuh dan terjatuh gitu. Ya, readingan sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya juga saya kemarin ya di bulan-bulan sebelumnya itu saya merasa energi Capri cukup bagus ya, energi dari Caprinya itu sendiri gitu loh. Caprinya lebih tenang, emosi kamu cukup stabil kayak gitu. Ya ini kedepannya juga sih Capri kalau secara emosional ya dalam diri itu cukup stabil sih. Kamu nggak meledak-meledak yang gimana-gimana, nggak ada sih ya. Kayak gitu, kamu lebih anteng aja sih sebenarnya secara emosional gitu, cukup stabil emosi kamu di sini. Akan tetapi ya teman-teman semua, eh ada energi kekecewaan di sini yang ya mungkin sebagian di antara kamu sudah merasakan di Mei ini ya. Saya belak-belakan aja ya, langsung ya to the point-nya biar nggak lama durasi kita. Untuk teman-teman Capri ya, tapi tolong diingat ya, ini sifat readingan ini kan general ya. Jadi saya kembalikan ke dirimu dan ya nanti energinya apa yang saya bahas di sini itu menyesuaikan keadaan teman-teman sendiri. Saya dapat petunjuk di sini yaitu jujur ya, saya belak-belakan aja nih ada yang mau ngerusak hubungan kamu di sini dan ya bahasa orang iri lah ya gitu. Hmm.
Ya Allah. Sorry ya Lur ya. Atau nih ini agak berat sih saya sampai nih. Ada hawa gelap di sini ya. Tapi kita kasih pengertian dulu deh ya. Hawa gelap itu tidak selalu tentang hal-hal yang gaib lah, yang mistis lah ini. No, no, no. Tidak selalu tentang itu. Ya walaupun hal-hal seperti itu ada, tapi tidak semudah itu untuk kita ketahui gitu loh ya. Dan di sini teman-teman semua, hawa gelap itu bisa tentang perasaan ya atau hal-hal negatif dalam diri, sifat-sifat negatif ya. Contoh nih misalkan ya, emosi yang nggak terkendali, overthinking, insecure gitu loh. Kemudian suka seuzon lah, ya inilah itulah, akhirnya menciptakanlah yang namanya sebuah energi dalam diri kamu. Dan itu kalau di yang saya rasakan itu kayak hawanya tuh gelap gitu loh Lur. Nah jadi tidak semerta-merta tentang hal-hal yang gaib ya, kayak gitu. Tapi jujur sih ini agak sulit sih saya mau bahas ya. Karena tolong nanti kembalikan ke diri teman-teman, karena harapan saya siapapun hari di sini harus berlogika. Jadi mengenai hal-hal yang notabene tak kasat mata lah, yang gaib lah, yang inilah, yang itulah, kita harus di tengah loh ya, gitu. Boleh percaya tapi jangan kamu yakini, jangan juga tidak terlalu percaya, kayak gitu. Karena jujur ya, ini perkara yang sangat sulit untuk dibahas, karena ini akan bertabrakan dengan logika namanya, gitu ya. Hmm, di sini gairah atau hawa nafsu ini sangat kuat ya, tentang lawan jenis nih. Di sini ada yang selingkuh nih, gitu ya. Dan orang yang nggak suka sama kamu di sini mencoba untuk merusak atau mengacaukan hubungan kamu ini dengan berbagai cara ya. Dia dia seperti menguji mental kamu, tapi dianya mengalami kegagalan. Dan di sini ada campur tangan hawa gelap itu tadi yang notabene mempengaruhi pasangan kamu di sini, sehingga pasangan kamu gampang banget tergoda hawa nafsunya di sini ya. Tapi ya teman-teman di sini, apabila kamu dalam posisi yang saya sampaikan ini kalau kamu ngerasain aja loh ya. Kalau enggak ya berarti bukan energi kamu gitu loh. Kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu takut dengan hal-hal yang notabene mistis lah, ya inilah bla bla bla, nggak usah takut ya. Cukup kamu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Esa, dan tolong nih kamu doakan pasangan kamu, kayak gitu. Ya ini teruntuk ya kamu rasakan sendiri deh. Kalau kamu udah ngerasain ya, jujur baru di awal aja sudah berat banget saya mau ngebahas ini gitu loh ya. Sekali lagi di sini saya tidak nakut-nakutin atau apa, enggak ya. Kita akan coba kupas baik dan tidak baiknya segala apapun itulah ya. Seperti biasa kita belak-belakan aja sih gitu loh ya. Oke, jadi teman-teman, tak kembalikan ke dirimu. Tolong ketika kamu kalau ada di antara kamu ya saat ini yang merasakan kejanggalan dalam hubungan kamu, di mana ya itu tadi ya, kamu ngerasa aneh dengan dirimu sendiri, kamu ngerasa pasangan kamu ini kok nggak kayak biasanya lah, yang inilah, yang itulah, dan entah kenapa dia gampang banget kegoda di luar sana, kayak gitu ya. Hawa nafsunya lagi naik-naiknya nih di sini, dan jujur aja sih memang ada orang ketiga di sini gitu. Tapi tolong ditelusurin dulu loh ya, dan kamu cerna dulu segala informasi dari manapun itu harus kamu cerna. Oke, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kalau kamu telan mentah-mentah gitu aja, berarti kamu tipe kalau orang yang gampang terpengaruh. Hati-hati lah ya. Ya harapan saya Kapri nggak kayak gitulah ya. Oke, lanjut lagi di sini Lur. Di sini sebenarnya kalau kita bicara tentang kerezekian ya, cukup bagus sebenarnya energi kamu ya, tentang energi kamu cukup bagus ini Kapri. Cuman ada hal yang mungkin kamu perlu renungkan apabila ya di antara kamu saat ini entah kenapa tiba-tiba kayak keinget dengan rasa sakit ya. Energi masa lalu muncul lagi nih di Mei ini gitu. Masuk ke dalam pikiran kamu. Mungkin kamu sedang keinget oleh kenangan buruk di tahun kemarin, di mana kamu dikecewakan, kamu dibuat sakit hati. Ya kamu udah belajar move on di sini. Kamu belajar melepaskan itu. Tapi entah kenapa, seiring berjalannya waktu,
terutama di Mei ini naik turun, hilang timbul di alam pikiran kamu, ya. Gitu. Jadi tolong kamu kendalikan ya apabila kamu merasakan hal tersebut gitu loh Lur ya. Kunci dari Capri di sini, kamu harus bisa menstabilkan ya rasa sakit kamu, kecewa kamu, entah kenapa ya. Saya ngerasakan energi kekecewaan yang cukup mendalam di sini. Jujur memang sakit banget sih ini. Ada di antara kamu gitu. Ada di antara Capri ini energi vice versa lah soal inilah ya. Saya bahasnya energi vice versa. Itu tadi pengkhianatan nih. Dan saya belak-belakan aja ya. Di bulan ini, di Mei ini sampai hari bulan ini, kalau ada di antara kamu yang notabene nakal ya, dalam arti ya bermain api di belakang sana, lo kebongkar lo bro ya. Serius. Karena di sini ada ya beberapa di antara couple itu sudah ngebatin sebenarnya gitu, sudah ada pirasat tentang pasangannya sendiri nih, sepertinya ada main api nih di belakang gitu. Cuman ya mungkin belum ada bukti, mungkin belum ada ini itu, dan ini nggak akan ada maaf lagi kalau kamu ketahuan. Ya, oke, sorry lo ya, saya hanya sekedar mengingatkan kalau ada nih di antara kamu yang notabene lagi nakal lo ya. Kalau enggak ya enggak lah berarti gitu loh. Ya tak kembalikan ke diri kamu sih ya. Ya saya mah los-los aja lah, lu mau gimana dalam hidupmu ya monggo silahkan gitu loh. Artinya lo dirimu mau selingkuh kayak mau apa, mau suka sama yang lain, mau bla bla, los terserah gitu. Cuman pesan gue satu, kalau kamu memang masih sayang sama pasanganmu, please tolong selesaikan dengan baik dulu deh. Jangan kamu gantung dia, ya. Jangan disakitin di belakang gitu. Ini vice versa loh ya energinya saya bahas ya. Itu. Kasihan loh ini. Ketika kamu menyakiti hati seseorang, ya kamu akan kena dampak juga nantinya. Karma itu nyata, bro. Dan jujur aja sih, nggak ada kata maaf lagi di sini. Ini hubungan bisa benar-benar berakhir gitu loh. Kan sangat disayangkan ya. Ya, kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu deh. Ini masih ada kesempatan sebenarnya. Ya, tapi tak kembalikan ke dirimu lagi nantinya. Kayak gitu, teman-teman semua. Wow, Capri. Saya lama nggak ngereading Capri, sekali masuk ke Capri, wow, energinya gitu. Cuman gini ya, oke, dari sisi lain ya, dari sisi lain yang energi Capri yang lain, jujur aja sih aura kamu juga menarik nih. Tuh teman-teman yang single ya, ya ini aura apa ya, aura alami lah ya dalam diri kamu tuh, aura daya tarik kamu kuat nih. Ya kalau untuk yang single sih, ya positif sih ya gitu. Kalau yang single ini banyak energi positif di diri kamu, ya ya jangan heran aja sih kalau di Mei ini ada aja yang mau deket sama kamu tuh, ada aja sebenarnya. Tapi ya sebagian di antara Capri di sini seperti masih maju mundur nih untuk membuka perasaan gitu, masih agak maju mundur di sini gitu. Ya mungkin masih ada trauma yang belum clear gitu ya. Ya tak kembalikan ke diri teman-teman lagi sih ya. Kalau kamu mau buka hati di bulan ini ya sepertinya nggak bisa sepenuhnya sih ya Capri di sini. Itu. Karena itu tadi masih kayak apa? Ya kadang keinget-inget masa lalu lah, bla 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 gitu. Rasa sakitmu, pengalaman kamu sebelumnya. Aduh, gitu sih ya. Itu tadi kebawa sampai ke Mei ini. Yang jelas sih jangan dipaksa aja sih Lur ya. Kalau emang ada yang deket sama kamu dan kamu ngerasa nyaman dan kamu merasa secara komunikasi juga baik ya. Ya udah jalanin dulu deh gitu ya. Artinya jalanin ini ya mungkin bisa temenan dulu lah atau apa gitu loh ya. Kemudian ya kalau ada yang deket sama kamu dan sifatnya terburu-buru, ini kan ada nih biasa kayak gitu nih. Baru kenal 2 hari udah langsung udah ngegebet, udah mepet terus nih gitu ya, minta jadian, udah ngomongin nikah lah, udah ngomong masa depan. Aduh, kamu harus sedikit curiga tentang hal kayak gitu ya, karena logika aja lah ya, logikanya lah ya. Nah, baru kenal kok ya udah ngajakin nikah lah, yang inilah masa depan lah bla bla bla. Loh, apakah semudah itu? Ya enggak lah bro. Apalagi rumah tangga loh ya kan. Rumah tangga tuh kalau mau melangkah ke jenjang yang pernikahan ya, contoh rumah tangga ya harus kamu bener-bener lah gitu loh, bener-bener
kamu teliti nih ya pasangan kamu nih gimana-gimananya gitu ya. Ya kalau baru kenal ya mungkin ya udah pastilah yang baik-baiknya aja nih yang kelihatan, yang sisi burungnya kan belum kelihatan nih dari seseorang tersebut gitu loh. Logikanya kan di situ. Nah, jadi tak kembalikan ke dirimu. Kalau ada memang yang mau deket sama kamu dan kesannya buru-buru, ya wes hati-hati aja. Kayak gitu. Hmm, lanjut lagi, Capri, untuk kamu yang single, please, kalaupun ada di bulan ini kamu ngerasa dideketin seseorang, kamu telusurin dulu ya, please. Karena saya khawatirnya gini sih, dia deket ini bisa jadi hanya menjadikan kamu bahan pelampiasan, yang kedua menjadikan kamu bahan pelarian, ya. Karena bisa jadi seseorang ini sudah punya cewek di belakangnya atau punya cowok di belakangnya gitu loh. Ya, pura-pura aja nih gitu di depan kamu. Single lah, yang inilah, yang itulah. Telah meleteng lah. Hati-hati lo ya lah, Lur. Dan ya saya percayalah sama Capri gitu loh, karena Capri ketegasan kamu cukup kerasa bener di sini dan atau ya energi sorry agak belepotan dikit ya, ke distract. Ketegasan Capri di bulan ini kerasa banget. Capri AA BB itu Capri, energi kamu ke depannya pun sikap kamu sepertinya seperti itu gitu loh. Kalau AA BB iya ya enggak gitu ya. Jadi Capri ini nggak suka basa-basi ya. Orangnya nggak doyan basa-basi gitu loh ya. Dan Capri ya lebih ke depannya lebih kembali ke dirinya lagi sih pada akhirnya gitu loh. Kembali ke mengkoreksi diri lagi di sini dan ya I don't care dengan orang di sekitarnya bla bla bla, mau orang ngoceh apa bla bla bla. Capri itu tadi ya, cukup kuat energi kamu di sini. Dan saya mau ngasih clue lagi untuk teman-teman Capri di sini ya. Ini terkait soal lingkungan lah ya. Apabila nih misalnya lo ya, misalnya ada orang yang mungkin nggak suka sama kamu lah, atau nyakiti kamu secara terang-terangan lah bla bla bla, atau mungkin kamu tahu nih ini ada orang yang ngomongin aku di belakang nih, dan ada yang ngasih tahu misalkan ya. Ya saranku sih tolong dijaga emosi kamu. Kenapa? Yang saya takutkan ini datang labrak nih si Caprinya gitu loh. Ya, kalau sempat dilabrak sama Capri habis nih gitu ya. Ya tak kembalikan ke dirimu lagi lah nantinya ya. Ya semoga kamu nggak sampai se ekstrem itu, amin ya. Semoga nggak sampai segitunya. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang tersiksa. Ada yang tersiksa nih. Tersiksa apa sih? Siapa nih di antara ini vice versa loh ya. Bisa Capri, bisa mungkin masa lalunya dari Capri itu sendiri. Karena yang kepo kesini bukan cuman Capri soalnya. Mungkin ada yang punya pasangan Capri atau yang berkaitan sama Capri di sini gitu. Atau yang hanya sekedar pengen tahu Capri lagi ngapain sih? Kondisi Capri lagi gimana sih gitu. Oke, di sini ada energi tentang seseorang yang entah kenapa seseorang ini merindukan banget ya, rindu banget sama kamu. Penyesalannya ya ini energi dari orang yang pernah ninggalin kamu lah, yang nyakitin lah, yang mengecewakan. Karmanya datang di sini. Ada karma untuk mereka. Ya makanya, jangan nyakitin hati orang ya nggak bro. Nyesel kan sekarang gitu. Dia nyeselnya apa? Dia sudah ninggalin kamu demi seseorang yang baru. Nggak taunya orang yang baru ini sifatnya bertolak belakang sama dia, sering ribut nih di sini, ya sering konflik. Terus ngerenung dianya ini gitu, ingat kamu lagi. Oh kamu dulu tuh nggak kayak gitu, kamu nggak begini nggak begitu nih, tersiksa hati dia, tersiksa batin gitu. Ya itulah, karma. Makanya jangan nyakitin. Ya udah sih ya, semoga teman-teman Capri bisa mendoakan yang terbaik lah untuk mereka yang sudah notabene membuat kamu kecewa ya tah. Ya tersiksa kerinduan tuh sakitnya luar biasa loh bro ya, bahkan seseorang ini sampai nangis nih gitu. Pengen ketemu kamu tapi nggak berani ngomong ya.
Dia berusaha nyari foto kamu, ya, kepoin sosmed kamu di sini, dia jelajahin sosial media kamu di sini gitu. Dia pengen ketemu kamu, cuman tuh tadi, ya sulit dia mau ketemu kamunya. Cuma dia tersiksa batin akhirnya gitu. Oke. Kapri, tolong ya di sini teman-teman semua. Ya semoga aja sih kesadaran kamu tinggi ya, dan kamu di Mei ini tolong banget ya teman-teman semua, kuatin meditasi kamu, ibadah kamu, spiritual kamu ya, sembahyang malam kamu sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Please tolong kamu harus kuatkan itu. Kenapa? Ya saya sering sih nyampein hal ini, yang ngingetin ini sering, cuman terkhusus bulan ini aja gitu. Karena ketika kamu bisa spiritualnya kuat, kedekatan kamu sama Tuhan lebih dekat lagi, lebih intens lagi, segala petunjuk akan keluar di bulan ini ya. Termasuk hal-hal yang ngeganjel, yang nggak logika sekalipun, ini akan kebuka semua di bulan ini. Tak kasih solusinya ke situ ya. Karena jujur sih, banyak di antara Kapri ini kayak bingung dengan dirinya sendiri gitu loh. Di sini ada nggak di antara kamu yang punya sifat itu seperti punya kepribadian ganda nih? Siapa nih yang kayak gini nih? Coba direnungin ya. Tidak semua dari Kapri, kalau kamu ngerasakan aja ya, orang yang punya kepribadian ganda. Dan kamu sadar itu gitu. Kamu bingung dengan kepribadian kamu itu gitu loh. Kalau lagi baik, walah baiknya minta ampun nih. Cuma tiba-tiba bisa berubah nih. Bisa berubah jadi sangar, jadi sensitif, ya emosinya dilambil banget gitu. Bawaannya pengen ngamuk aja gitu. Sensian lah atau apa. Tapi kamu ngerasa diri kamu tuh bukan itu gitu loh. Kamu ngerasa itu aku nih bukan yang begini loh, maksudnya bukan yang temperamen lah atau emosi lah, yang inilah itu bukan kamu. Kayak kamu ngerasa kayak gitu nggak? Kamu kayak ngerasa aneh nih dalam diri kamu gitu. Kenapa sih kok dirimu tuh bisa berubah dengan seketika, dengan tiba-tiba gitu aja sih gitu. Dan terkadang marah tanpa dasar, ya tanpa alasan yang pasti. Solusinya sembahyang malam, meditasilah. Ya kalau muslim zikir. Udah, coba deh kamu terapin mulai saat ini. Berat, iya. Siapa nih yang mau kayak gitu beratnya minta ampun. Bahkan mau ngambil wudhu aja merinding lah, yang inilah, yang itulah. Itulah PR kamu. Kamu harus lawan itu semua. Karena yang membelenggu kamu di sini nggak ingin kamu berbuat baik, nggak ingin kamu dekat sama Tuhan itu sendiri. Ya, Kapri, teruntuk kamu yang merasakan keanehan dalam diri, kamu nggak usah berpikir yang aneh-aneh lah, saranku ya. Nggak usah yang kemana-kemana lah pikiran kamu. Kamu temukan jawaban itu dalam diri kamu melalui proses spiritual ya. Wis jajalan dhisik, cobaan dhisik, ngulah ketemu jalan nih. Oke? Kapri, aduh sampai merinding saya. Aduh, sorry ya. Gini sih. Fitnah kejam. Ya namanya fitnah juga kejam sih. Siapa di antara kamu di sini yang difitnah oleh orang terdekat kamu sendiri, orang sekitar kamu di sini? Kamu nggak salah, tapi kamu selalu disalahkan lah, yang inilah, yang itulah. Jujur saya ngerasa kesedihan kamu dan gerem aja sih sama manusia tolol itu ya gitu. Mereka nggak tahu apa-apa sama kamu, nggak tahu tentang diri kamu, main ngomong gitu aja, ya. Biar keseleo tuh mulutnya itu ya. Habri, nah ini makanya tadi ya, nyambung terus nih gitu loh. Kaitannya sama spiritual tadi. Udah deh, yuk tolong deh. Ya, saya nggak bisa jelaskan semua apa yang kamu rasakan di sini, saya nggak bisa karena sifatnya general. Saya singkat-singkat aja di sini ya. Coba deh, yuk. Alam ini dekat sama kamu, Kapri. Kamu dekat banget sama alam. Energi kamu kuat banget di sini. Belak-belakan aja lah. Banyak di antara Kapri yang punya sensitif batin di sini. Ya, sensitif batin. Ngerti kan sensitif batin itu apa? Ya karena kamu lagi dekat sama alam di bulan ini. Makanya itu tadi, yuk spiritualnya, sholat malam itu digerakin lagi lah. Kenapa? Karena nanti saya nggak tahu secara pasti di tanggal berapanya, yang jelas di bulan ini ada seseorang yang akan datang sama kamu. Seseorang ini baik,
seseorang ini positif, energi positifnya kuat banget. Ini bisa mengayomi kamu, dia akan membantumu dan melindungi kamu di sini. Dia banyak memberikan nasihat sama kamu nantinya. Saya nggak tahu dia siapa, dan ini perantara ya, yang perantara dari alam ini untuk membantu kamu itu. Ya kamu bisa, nggak tahu ya, kamu entah itu kamu ketemu di media lah, atau ada orang yang nyaranin ke sana, nyaranin ke sini, atau mungkin kamu mau dikenalin ke seseorang lah, bla bla bla. Ya insya Allah sih seseorangnya positif. Tugasnya dia adalah untuk mengayomi kamu, menasihatin kamu, menenangkan diri kamu ya. Kayak gitu. Ya, saya hanya bisa mendoakan sih, semoga energi positif dari seseorang ini, hawa positifnya ini bisa cepat ketemu sama kamu gitu. Ini masih dalam proses. Artinya dalam proses, kamu sudah ada insting ke situ sebenarnya, cuman belum ketemu aja siapa orangnya ya. Terus kuatin insting kamu ya. Kayak gitu. Wow, ujian dari orang-orang terdekat Capri, dari orang-orang di lingkungan Capri. Wow, wow, ya jujur saya wow sih. Kayak gitu. Gila, saya baru ini sampai ngos-ngosan yang reading Capri. Ya sorry lo ya, aneh lah yang reading kartu-kartu nggak jelas kayak gini kok ya sampai kayak gini. Yang merinding lah yang ini, wah gimmick nih gitu. Ya lo nggak usah nonton kesini lah, santai aja gitu. Kan masih banyak tuh yang lebih bagus dari channel ini ya. Gitu ya. Ya sorry lah ya, soalnya saya orangnya belak-belakan loh ya, apa adanya aja sih kalau ngomong gitu ya. Ya kalau gampang tersinggung nggak usah mampir ke sini. Oke. Ya saya yakin lah teman-teman Kapri nggak kayak gitu kok ya. Karena energi kamu ya sebenarnya gitu, gimana ya, butuh keseimbangan bener nih Kaprinya nih gitu. Gejolak ke kanan ke kiri, positif negatif, kerasa banget nih di Mei ini gitu ya. Yang jelas teman-teman Kapri ya, dah kamu nggak usah berkecil hati, kamu harus terus berlapang dada di sini ya. Temanmu, sahabatmu yang bisa kamu percayai, yang bisa kamu cintai, yang harus kamu rindukan ya, adalah Dia Sang Pencipta alam semesta ini. Yuk, hanya itu kuncimu. Percayalah. Karena saya sudah praktekin itu lur. Jujur ya, ini energi bulan Mei ini panas ya. Ini bukan cuman kamu kok yang ngerasain gejolak ketidakpastian gitu. Makanya di bulan ini saya lambat nih saya ngereadingnya. Ya bisa 7 hari baru nongol, 3 hari baru nongol videonya. Itu karena saya sedang berperang dengan diri saya sendiri loh. Ini bukan kamu aja yang menghadapi gejolak batin yang mungkin rumit banget untuk dijelaskan ya. Obatnya cuma satu ternyata. Sembahyang. Hanya itu. Serius, coba deh ya. Dah, saya yakin kedepannya banyak hal positif yang akan kamu temuin lah, serius. Ya harapan saya semoga teman-teman Kapri bisa kembali ke jati diri kamu. Ya karena saya merasa di sini segala sifat-sifat kamu ini banyak banget, ini bukan diri kamu sebenarnya. Kamu nggak kayak gini gitu loh. Ya, coba renungin diri kamu deh. Oke Kapri, ini yang bisa saya kupas, saya bahas. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Next time kita jumpa lagi ya. Tunggu aja sih, bentar lagi clear nih, tinggal beberapa zodiak lagi yang belum saya bacakan. Kalau udah selesai semua, kita masuk ke Juni nantinya ya. Semoga teman-teman Kapri dalam keadaan sehat selalu, banyak rezekinya. Semoga ada hidayah yang bisa mampir ke batin kamu, amin ya robbal alamin ya. Dan thank you banget untuk teman-teman yang sudah mau bantu like ya. Semoga kebaikan kamu dibalas sebesar-besarnya oleh semesta ini. Bye bye semua sedulur Kapri.